Sudah lama menunggu bagi hasil hari ini, tapi mereka bilang laba dibagi rata. Cuma basa-basi aja, aku dapat rata. Hasilnya kurang dari 25.000. Dan yang lebih gila lagi, dalam 5 tahun ini. Catatan arus kas aku nggak pernah lihat, udah sejak 3 tahun lalu. Toko udah balik modal. Sekarang ngomongin modal lagi, lucu banget. Makan sembarangan, itu namanya nyobain masakan. Kamu tahu nggak, aku dan Ayu selama ini buat hidangan udah berusaha sekeras apa, usaha banget deh. Kamu usaha apa? Kamu cuma pegang spatula masak-masak. Kamu pikir beneran kamu yang bikin? Enak makanya banyak pelanggan balik. Orang dateng karena bahannya segar. 5 tahun, dari warung tenda jadi juara daftar wajib coba. Laba bulanan lebih dari 3 juta, hari ini hari bagi hasil. Kalian. Kak, ini nggak salah hitungnya? Salah apa? Ale yang urus ruang makan toko. Setiap hari hadapi pelanggan rewel, nggak jarang kena marah. Meng Yao apalagi, dia bagian keuangan. Setiap sen uang dia hitung dengan susah payah. Kalian? Seharian ngumpet di dapur, selama ini juga banyak nyobain masakan kan? Karena masih keluarga, aku nggak hitung sama kalian. Kalian terus semangat, bulan depan laba naik 2 kali lipat. Aku pasti nggak pelit sama kalian. Beres, malam aku pesen makanan Prancis di Hotel Boywe International. Kamu ganti baju yang bagus, kalian juga pulang istirahat lebih awal ya. Besok seafood dateng jam 4:30 pagi, jangan telat. Muka papaku pucat, bukan marah, tapi kecewa. Oke om, mau bagi gimana ya udah, aku nggak ada komentar. Dia nggak tahu, aku udah lama nunggu hari ini. Cepat atau lambat mereka bakal tahu, laba ini siapa yang bikin. Ayu jangan setuju. Kan dulu om bilang laba dibagi rata. Om tolong sadar, toko ini papaku yang sewa. Peralatan papaku yang beli, karyawan papaku yang bayar. Ngomong bagi rata, cuma basa-basi antar keluarga. Kok kamu muka tebal beneran percaya? Lagi pula, kalian berdua sering nyobain masakan pelanggan di dapur. Itu aja kami nggak hitung. Kalian udah cukup lah. Aku dengerin diam aja. Tapi setiap kata aku ingat. Dek, masakanmu kakak akui, ayo kerja sama kakak. Kita bagi laba rata, saudara sendiri, mana mungkin kakak nipu. Ayu kamu kan belajar bidang ini. Ayo bantu papamu dan ommu besarin toko ini. Lebih baik daripada kerja buat orang. Oke PAP, aku ikut kamu, aku percaya, bukan. Aku percaya papaku. Buat satu kuah kaldu aja. Aku dan ayah bisa menghabiskan waktu di dapur hingga jam 2 pagi. Dia menggoreng, aku catat data, mencoba berkali-kali. Ayah, buka tutupnya. Ikan kapu kukus ala Pulau Yu. Aku dan ayah butuh 4 bulan untuk menetapkannya. 600 gram ikan bintang timur, kukus api besar 7 menit 12 detik. Matikan api, kukus 1,5 menit, minyak harus tepat 70% panas. Aku coba sekali. Baru hafal dalam otot, inilah hidangannya. Yang membuat kami juara restoran wajib coba. Bagus, pertahankan. Ayu. Ayah yang merusakmu. Seharusnya tak ajakmu masuk. Teman kuliahku, ada yang kerja di perusahaan asing. Ada yang jadi PNS, ada yang buka usaha. Sedangkan aku 5 tahun, bangun jam 4 pagi tiap hari. Pulang jam 11 malam, bau minyak di seluruh badan. Ayu salah ayah, kalau tak ajakmu jadi koki. Sudah lama punya kerjaan layak, tak perlu menderita begini. Tawaranmu gaji 8 juta sebulan. Ayah jangan begitu, dengar aku. Aku pasti akan balas dendam. Bos Yo, ruko di sudut jalan timur, aku ambil. Orang akan datang berapa lagi? Oke, lihat kau cepat, 600 juta tunai dengan renovasi. Ruko itu sudah kuperhatikan 3 bulan, sebelumnya jual masakan Jepang. Sempurna untuk diubah jadi restoran seafood. 600 juta balik modal kurang dari setahun. Ayu mau apa? Dari mana uang 600 juta? Paman hanya kasih gaji 6 juta sebulan. Ayu bagaimana kalau kita ikuti paman, kerja setahun lagi? Aku minta maaf, kita kan masih saudara. Dia pasti kasih muka. Muka? Ayah masih tak paham? Kalau bukan kita yang beli masakan. Dia sejuara restoran wajib coba. Mereka jelas cari uang, tak kenal orang. Kenapa masih bertahan di sini, tak mau pergi? Lupa matamu cedera, rawat inap habisi uang kita berapa? Itu waktu pulang kerja, kami baik hati laporkan kecelakaan kerja. Sekarang masih mengeluh gaji kecil, sungguh tak tahu terima kasih. Dokter bilang penglihatan mata itu hilang 80%. Kalau ditangani segera, bisa sembuh, tapi malam itu. Agar tak ganggu operasi. Kami bersihkan darah di dapur 20 menit baru berangkat. Dia tidak aku perhatikan. Tapi setiap lihat gerakan kepalanya miring. Hati seperti diremas orang. Paman. Koki bermata satu sepertimu. Di luar sana, 3.000 sebulan pun tak ada yang mau. Sekarang ayahku kasih 50.000, sudah lumayan kan? Meng Yao pergi. Ayu,
Aku akan segera menjual apartemen 2 kamar peninggalan kakekmu. Kita akan bertaruh habis-habisan untuk membuktikan diri. Ayah memang pilih kasih, rumah 4 kamar cuma 120 meter persegi. Anak laki-laki keluarga Sang malah dapat villa. Sejak saat itulah, paman merasa ayahku lemah dan mudah ditindas. Rumah itu satu-satunya kenangan dari kakek. Sekarang kita pakai itu untuk balik modal. Keahlian adik kedua memang luar biasa, tapi keahlian bagus buat apa? Tak bisa mengganjal perut. Jing Shan, jangan biarkan dirimu ditindas. Dulu aku masih kecil tak mengerti, sekarang aku paham. Kakek lebih paham dari siapapun, 800.000 itu seluruh hartanya. 600.000 buat toko, sisanya buat peralatan dan karyawan. Kalau gagal, kita bahkan tak punya tempat tinggal. Haruskah kita telepon? Bilang saja, Tuan Yao, saya pertimbangkan dulu. Koki bermata satu sepertimu. Di luar sana, 3.000 sebulan pun tak ada yang mau. Bukan untuk menang, tapi agar tak lagi menderita seperti ini. Ayu ketemu. Sertifikat rumah ketemu. Apa itu nyuri makan? Itu namanya uji rasa. Kau tahu tidak, aku dan Ayu bertahun-tahun ini sudah berusaha keras untuk masakan ini. Usaha adik? Usaha apa yang kau lakukan? Kau cuma pegang spatula dan masak. Kau pikir pelanggan balik karena masakanmu enak? Mereka datang karena bahannya segar. Kalau bukan karena aku kenal pemasok makanan laut besar, Li mentang, dan dapat barang paling segar. Bisakah kau masak sena itu? Dia benar soal Liu Mentang. Memang pemasok terbesar. Tapi barang yang mereka kirim, kualitasnya buruk. Kalau bukan karena aku dan ayahku cek barang jam 4 pagi setiap hari. Hampir 40% makanan laut di dapur sudah mati. Lihat ini, barang macam apa ini? Bagaimana mau dijual? Setiap kali ayahku yang pilah satu persatu dan kembalikan. Jian Kuo tak pernah peduli. Dia pikir itu urusan dapur kalian. Ayu, biar paman bicara jujur padamu. Gelar sarjanamu itu, jujur saja, di luar sana tak bernilai banyak. Sekarang sarjana di mana-mana, cari kerja saja susah. Ikut paman kerja, setidaknya dapat pekerjaan tetap. Bersyukurlah. Aku tahu kenapa dia bilang begitu. Oh iya, ayahku pernah bilang satu hal. Waktu kamu dulu baru dapat ijazah sarjana. Si Jiang Yu itu kuliah. Kalau nanti dia sukses di luar, kamu gimana? Mending sekarang juga tarik dia ke dapur belakang. Ikat dia jadi koki, biar gak bisa kabur. Selama ini, dia bukan jagain aku. Dia cuma mengurung aku. Pak, Kalau ibumu masih hidup, pasti dia marahin aku. ibuku meninggal muda, aku umur 5 tahun dia udah gak ada. Ayahku sendiri yang bawa aku besar. Sambil kerja jadi pembantu di dapur orang, sambil biayain aku sekolah. Rumah ini satu-satunya akar kami berdua di kota. Sekarang kami mau cabut akar itu. Ayo, bawa ini aja udah cukup. Iya, pasang iklan malam ini, harga 500.000 di bawah pasar. Syaratnya, bayar tunai langsung, nggak sampai setengah hari. Rumah berhasil dijual. Rp800.000, semua harta. 600.000 buat beli toko. Sisanya buat beli peralatan. Suruh orang belanja, nggak ada jalan mundur. Bro, aku cuma mau nanya, kalian ini habis-habisan ya? Tenang Pak Yo, kami gak akan bikin repot. Aku udah 15 tahun bisnis di jalan ini, lumayan bisa baca orang. Kamu ini punya semangat, kerja keras ya. Hei, SSD. Pak, kerjaan kayak gini biar aku aja.
Sibuk 2 hari penuh. Kerangka toko baru udah hampir jadi. Yu itu huruf di namaku. Halo. Bisa bicara dengan Tuan Jiang Yu? Saya Guyan Chen. 2 tahun lalu makan di restoran Anda. Gak tahu masih ingat gak? Xiao Jiang. Ikan steam kerapu masakanmu itu, ikan ternak seumur hidupku. Oke, aku ingat kamu. Tuan Gu, tentu ingat. Halo. Tuan Jiang, restoranmu masih buka? Minggu depan aku rapat di kotamu, mau sewa restoranmu. Sekitar 100 orang, gak tahu kamu bisa gak? 100 orang, minimal 12 meja. Satu order ini omsetnya minimal 600.000. Tuan Gu, tentu bisa. Tuan Gu, jujur aja. Aku udah keluar dari toko lama, buka sendiri. Toko baru minggu depan kebetulan buka. Lokasinya di pojok Jalan Timur. Kalau Anda gak keberatan sama toko baru yang baru buka. Hahaha, aku sudah tahu. Sejujurnya, Tuan Jiang. Setelah aku ke restoran itu waktu itu, aku minta teman ajak aku makan 2 kali lagi. Pelayanannya makin lama makin buruk. Sikapnya dingin sekali. Aku sudah lama merasa restoran itu nggak layak untuk keahlian masakmu. Sekarang kamu buka usaha sendiri, bagus banget. Aku dari dulu memang datang karena keahlian masakmu. Kamu di mana? Aku ke situ. Kirim lokasinya. Aku transfer dulu 300.000 uang muka. Ini bukan cuma 300.000. Ini pertama kalinya aku dan ayahku dipercaya seperti ini. Tuan Gu, terima kasih. Aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Nggak usah terima kasih. Koki yang bagus pantas dapat harga yang bagus. Sampai jumpa minggu depan. Ayah, kita dapat pesanan. Pesanan? Waktu kita nggak banyak. 12 meja pesta seafood mewah. Setiap hidangan nggak boleh ada kesalahan. Kalau mau belanja jangka panjang, harus pilih pemasok yang stabil dan kualitasnya bagus. Mangkang akuatik. Pemasok yang selalu dipakai Jiang Jiangwo. Kontrol kualitasnya nggak konsisten, buat pelanggan kecil dicampur barang jelek. Bosnya dekat banget sama Jiang Jiangwo. Aku nggak bisa jual akar ke mereka. Jalan ini nggak bisa dilalui. Aku dan ayahku muter-muter di pasar hampir setengah hari. Lihat-lihat kios satu persatu. Jiang Yu, kamu hari ini nggak balik kerja di toko? Ngapain di sini? Kamu nggak tahu hari ini buka lagi, toko lagi sibuk banget? Jiang Yu lagi ngomong sama kamu. Kamu cuma koki jelek? Cepat balik siapin kerja dapur. Jiang Lei, balik kasih tahu ayahmu. Kami nggak balik lagi. Karena kami cuma tukang masak jelek. Kamu ngapain heboh begitu? Atau kamu merasa toko kalian gak bisa tanpa kami? Nggak bisa tanpa kamu? Jiang Yu, kamu terlalu tinggi menganggap dirimu sendiri. Jujur aja, aku dapat kabar. Tuan Gu minggu depan mau datang makan, biaya makan 600.000. Dia sengaja bilang toko yang marga Jiang. Di sini selain toko ayahku, siapa lagi? Aku baik hati kasih kalian ikut untung. Kalian nggak terima, ya lebih bagus. Uang gak aja sudah aku terima. Masa aku gak tahu? Tapi aku malas jelasin sama dia. Hah, Sok Suci. Tunggu aja bulan depan kalau nggak ada uang. Gimana kalian minta ayahku terima kalian? Cepat kami temukan toko ini di pojok. Setiap ekor, setiap jenis, semuanya berkualitas terbaik. Bukan barang mati yang dicampur asal-asalan.
Kamu mau ambil barang dalam jangka panjang kan? Iya kan? Saya ini jujur dalam berbisnis. Barang bagus ya bagus. Kalau jelek, saya kembalikan uangnya. Tidak akan mencampur barang jelek. Sudah 20 tahun berdagang. Mengandalkan kejujuran. Bos Chen, coba ambil satu batch dulu. Minggu depan ada pesanan. 12 meja pesta seafood. Saya butuh ikan kerapu liar. Lobster Australia, kepiting raja, ikan kerapu bintang timur. Tidak masalah, gudang punya semua. Tentukan waktunya, saya antar. Waktu pengiriman ditetapkan pukul 4 pagi sehari sebelum pembukaan. Saya akan cek barangnya sendiri. Baik, cepat sekali. Ikan kerapu liar, lobster Australia. Kalian beli seafood sebanyak itu buat apa? Kalian sanggup bayar? Jangan mempermalukan diri di sini. Terima 260.000, tidak kurang sepeser pun. Uang muka sudah dibayar. Barang harus sampai sebelum pembukaan. Bos Chen, pukul 4 pagi sehari sebelum pembukaan. Restoran Seafood Fusion, sudut Jalan Timur. Tenang, pasti tepat waktu. Jangan ikuti, ikut pun tidak ada gunanya. Dengar-dengar kalian habiskan 260.000 beli seafood di pasar hari ini. Ada apa? Hebat juga kalian. Tidak peduli kalian beli apa. Tapi saya beritahu, koki baru sudah saya rekrut. Dia hanya minta 4.000 sebulan. Jauh lebih baik dari kalian. Tunggu saja. Setelah pesanan Tuan Gu selesai, kalian pasti menyesal. Koki 4.000 sebulan. Koki profesional yang menangani seafood kelas atas. Mulai dari 15.000 minimal. Hah, 4.000 bisa dapat orang seperti apa? Beberapa hari ke depan, terlalu banyak yang harus saya siapkan. Menu, uji masakan, staf lengkap. Saya dan ayah hanya tidur 3-4 jam sehari. Sibuk terus di toko baru. Haha sepupu, lihatlah kemegahan ini. Sepupu, pesta besar yang kami siapkan untuk Tuan Gu. Biaya dekorasi saja 80.000. Toko kecilmu di sudut jalan timur itu. Bahkan pintu yang layak pun tidak punya, ya? Haha. Abaikan mereka, fokus pada pekerjaan kita sendiri. Tinggal 2 hari lagi sebelum kedatangan Tuan Gu. Semuanya berjalan sesuai rencana. Chen Shouyi mengonfirmasi waktu pengiriman. Pukul 4 pagi sehari sebelum pembukaan, seafood segar diantar ke toko. Terlalu lancar. Malam masih gelap, udara terasa dingin musim gugur. Chen Shouyi janji antar pukul 4 pagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Nomor yang Anda tuju. Barangnya belum sampai. Tidak ada telepon, tidak bisa dihubungi. Halo, siapa ini? Saya cari Bos Chen. Tadi subuh janji mau kirim barang ke saya. Kak Chen kemarin malam terima telepon terus keluar. Sampai sekarang belum pulang. Sebelum pergi dia kasih tahu saya. Besok pagi barang itu tidak dikirim. Apa maksudnya tidak dikirim? Uang 260.000 sudah saya bayar. Janjinya cepat. Kakak harus bicara sama Kak Chen. Saya cuma tukang bantu.
HP-nya ditinggal di rumah, orangnya tidak ada. Kamu tahu dia pergi kemana? Tidak tahu. Sepertinya ada yang ajak dia minum. 12 meja perjamuan kelas atas. 100 tamu penting, uang muka 300.000 sudah diterima. Kurang dari 10 jam lagi acara dimulai. Bahan-bahan saya, 1 ikan pun tidak ada. Gimana? Pasokan putus, Chen Shui tidak kirim. Orangnya juga tidak bisa dihubungi. Bagaimana bisa? Kemarin kan sudah dikonfirmasi. Ini caranya. Mencekik urat nadi saya dari belakang. Jiang Jiangwo, dia berani. Ayah, sekarang bukan saatnya marah. Pukul 4.55. Kurang dari 10 jam lagi acara dimulai. Saya harus temukan dalam 10 jam. Seafood hidup kelas atas cukup untuk 12 meja. Daftarnya belasan jenis. Jiang Jiangwo pasti sudah kasih tahu pasar. Dan supplier lainnya. Jalan ini buntu. Dermaga perikanan Shiteng. Kapal ikan samudera merapat subuh. Sampai pas waktu bongkar muat, beli langsung dari kapal. Tidak ada tengkulak, tidak ada yang bisa cekik saya. Tapi barang di dermaga acak, saya harus cari di ratusan peti ikan. Pilih satu persatu. Jarak 30 km, tidak ada alat oksigen. Sampai di toko mungkin setengah mati, ini taruhan. Ayah, kita ke dermaga. Ayo. Semua rintangan sia-sia, perjamuan saya harus mulai tepat waktu. Ada lubang di depan, putar. Mobil dari kiri ke kanan. Jarak 30 km, kami tempuh 40 menit. Kapal samudera tangkap barang massal, yang penting jumlah bukan kualitas. Ikan kerapu liar kelas atas, lobster, tidak mudah ketemu. Sudah sejam berlalu, tapi masih belum menemukan apa-apa. Sudah lari ke 7-8 kapal. Hasilnya nihil. Ayah. Apa aku terlalu memudahkan masalah ini? Ayu. Kakekmu bilang sebelum pergi, jangan biarkan orang mengganggumu. Hari ini, ayah tidak akan biarkan kamu diganggu. Ayo, kita cari lagi. Bos, ada seafood segar? Kamu mau apa? Ikan kerapu liar Australia? Lobster, ikan kerapu bintang timur, kepiting raja, berapapun yang ada, aku mau semua. Hah, nafasmu besar ya. Tapi kamu datang ke orang yang tepat, Xiao Chen mau. Angkat kotak-kotak dari Nansha itu, siap-siap, angkat. Lihat baik-baik kualitasnya. Mata bening menonjol, bagus. Kumis udang utuh, masih bergerak kuat, bagus. Semua kualitas top. Yang ini tidak bisa. Jeroannya mungkin tertekan, kalau dikukus akan terasa pahit. Ahli sejati, kamu. Dari 26 ikan kerapu, pilih 20. Semua selesai diperiksa jam 6.30 pagi. Berapa harganya? Lebih murah hampir 20% dari harga eceran pasar. Kalian orang yang paham, lain kali kalau butuh pasokan, cari aku. Sumber barangku stabil.
Bagaimana cara mengangkut barang ini kembali dengan aman dulu? Bos Jiang, maaf. Tadi malam, Liu Mentang mengajakku minum dan buka kartu. Dia bilang kalau aku suplai ke kamu. Dia akan buat seluruh pasar, tidak mau berbisnis denganku lagi. Aku tidak tahan, tidak sanggup dia main-main seperti ini. Tapi aku sudah mikir. Sudah 20 tahun aku berbisnis, andalannya adalah kata percaya. Kalau hari ini aku ingkar janji, siapa yang berani ambil barang dariku nanti? Bos Jiang, kamu di mana? Aku sekarang jemput kalian dengan mobil. Barangnya belum aku sentuh sama sekali. Bos Chen, kamu sudah yakin? Bagaimana dengan Liu Mentang? Sudah yakin. Paling-paling ganti pasar. Aku juga tidak terima dengan kelakuannya. Barang milik Chen Shoui, aku yang tentukan. Dermaga terakhir di Pelabuhan Citang. 20 menit sampai. Bos Jiang, kalian beli langsung dari kapal? Bagaimana dengan barang di gudangmu? Sudah semua di mobil. Jam 5 pagi sudah aku suruh orang muat. Barang yang kamu beli ini jadi cadangan. Lebih baik kelebihan daripada kurang. Hah? Ayah, barangnya sudah sampai. Kita sudah menang setengah jalan. Jangan buru-buru menang, selesaikan masakannya dulu. Total 2 batch barang tidak hanya cukup, bahkan masih ada sisa. 12 meja, masing-masing 12 hidangan, 2 piring dingin, 6 masakan panas. 2 sup, 1 hidangan utama, 1 hidangan penutup, hidangan inti yang berat. Ikan kerapu kukus Yushan. Baik, berangkat jam 11.30, sampai jam 12. Mulai kerja. Toko baru ini apa latar belakangnya? Gaya pesta cukup besar. Dengar-dengar bosnya dulu adalah koki utama restoran seafood peringkat teratas. Benarkah? Harus dicoba dong. Hari ini tidak bisa, tempatnya sudah dipesan penuh. Tuan Gu, selamat datang. Toko kami sudah siap sepenuhnya. 12 meja seafood, semuanya barang pilihan terbaik. Penampilan hidangan yang terbaik. Kapan Tuan Gu memesan pesta seafood di toko Anda? Kami pesan di restoran seafood Yushan di Jalan Timur. Bosnya bernama Jiang Yu. Jiang Yu. Bagaimana mungkin dia? Kapan dia buka toko? Bukankah Anda pamannya? Kenapa tidak tahu? Iya, dia ambil alih toko ramai dan buka hari ini. Di sana ramai sekali, kalau bukan karena ada tamu penting. Saya pasti ingin mencoba. Jiang Jingshan. Cepat kembali ke toko. Tidak mungkin. Saya jelas-jelas. Bukannya katamu sudah beres? Bukannya dia hari ini? Pasti tidak bisa buka? Ada apa ini? Caramu cuma ini? Bahkan ini saja tidak berhasil? Tuan Gu mungkin belum tahu. Jiang Yu dan ayahnya berkali-kali mencuri makan di dapur. Karena kelakuannya tidak bersih, baru kami pecat. Sekarang kabur malah merebut pelanggan kami. Lalu pergi seperti Anda bagaimana semakin toko. Yang dibuka orang tidak bermoral seperti itu. Benar Tuan Gu, lihat, saya tahu Anda datang. Sengaja mengosongkan seluruh tempat seafood itu semua pagi ini. Diambil dari dermaga, masing-masing segar, pasti puas. Sebenarnya saya sudah siapkan semuanya dan menjemput Tuan Gu. Turun kau. Orang miskin, dapat duit dari mana buat seafood? Pasti semua ikan busuk, jangan bikin kami malu. Maaf,
Saya tidak setuju dengan pendapatmu. Pesta hari ini adalah saya yang hubungi Bos Jiang. Saya percaya integritasnya, cangkang sebaik apapun tanpa jiwa. Sia-sia belaka. Tuan Gu, untuk batch barang hari ini, saya habiskan modal besar. Ikan kerapu dan kepiting raja meja 12, biaya bahannya saja hampir 400.000 yuan. Kalau Anda tidak datang, semua bahan ini akan terbuang percuma. Kemudian saya minta teman datang 2 kali, pertama kualitas masakan sudah turun. Kedua kali lebih parah lagi. Pelayan bersikap dingin, bahkan ada satu masakan yang berisi pasir. Saat itu saya pikir, oh, yang bisa membuatnya luar biasa itu. Pastinya tidak baik-baik saja di restorannya. Sekarang terbukti. Tebakan saya benar. Ini hasil potongan ayah saya, dengan mata kanannya yang masih bagus. Dipotong satu persatu. Saus rahasia, kecap asin, cuka aromatik, bawang putih, cabai rawit, resep ini. Saya racik selama 2 tahun. Udang ini sungguh segar sekali. Coba cicip kerang geoduk itu, leleh di mulut. Saus celup ini luar biasa. Siapa yang buat? Hari ini benar-benar worth it. Bos Gu, pinjamkan koki dewa ini. 1 hari berapapun harganya, saya bayar. 620 gram, hidangan ke-6, ikan kerapu kukus, yang paling ditunggu. 7 menit 12 detik, tidak lebih, dikukus lagi 1,5 menit. Sempurna. Dari kamar sewa itu sampai ke restoran terang benderang ini. Dari sore diusir dengan uang 50.000 yuan sampai tepuk tangan 100 orang saat ini. Kami sudah berjalan jauh, tapi untungnya kami sampai. Bos Jiang, makan hari ini adalah yang terbaik dalam 5 tahun terakhir. Bukan karena bahannya mahal. Tapi masakanmu berbeda, ada perasaan di dalamnya. Ikan kerapu kukus itu, saat gigitan pertama. Saya teringat satu hal. 20 tahun lalu saat baru mulai usaha, di warung tepi jalan kampung halaman. Saya makan semangkuk sup ikan, 3 yuan semangkuk. Mangkuknya pun pecah. Hari ini ikan kerapu itu membuat saya merasakan kembali rasa itu. Saya ingin investasi di Yushan Seafood Anda. Bukan beli tokonya, tapi investasi pada Anda sebagai orang. Tahap pertama, suntik modal 5 juta yuan untuk bantu Anda buka 3 cabang di kota Ganjeng. Tahap kedua, jika datanya bagus, tambah jadi 20 juta yuan. Jangkau seluruh provinsi. Struktur saham Anda yang tentukan, Anda punya prioritas. Saya hanya mau hak dividen dan prioritas kerjasama, syaratnya cuma 1. Dapur harus dikendalikan Anda dan ayah Anda. Saya investasi pada yang memasak. 5 juta untuk 3 cabang, jangkau seluruh provinsi. Bisa beri saya 3 hari pertimbangan? Tentu, tidak terburu-buru. Hal baik pantas ditunggu. Ini nomor pribadi saya, kalau ada apa-apa langsung hubungi ini. Dan soal mata ayah Anda. Saya kenal beberapa ahli mata yang bagus. Jika perlu, saya perkenalkan. Terima kasih. Bukan merasa sedih. Bukan menyesal, cuma merasa bahwa penderitaan selama 5 tahun ini. Akhirnya ada orang yang melihatnya. Benar nggak sih? 600.000 sehari? Ya Tuhan. Itu yang ada di puncak daftar restoran wajib coba Dianping. Koki handalnya akhirnya buka toko sendiri. Hari pertama buka udah dapat pesanan senilai 600.000. Bos besar dari Lusou, Guyanchen, datang langsung ke tempat. Katanya mau investasi 5 juta. Ada satu lagi yang pasti kamu suka dengar. Jiang Jiangguo yang dapat koki dengan bayaran 4.000 yuan kemarin sudah coba masak 1 meja. Hahaha. Sopir Tuan Gu sedang menunggu orang di pintu. Karena sedang senggang, dia masuk dan nyobain 1 suap. Pulang cuma ngomong 3 kata. Tidak boleh dimakan.
Tapi masalahnya belum selesai sampai di sini. Jiang Jiang Guo di kota Gancheng. Sudah berbisnis bertahun-tahun. Memiliki koneksi yang luas dan cara kerja yang licin. Apakah Tuan Jiang Yu? Kami dari Biro Pengawasan Pasar dan Administrasi. Kami menerima laporan bahwa toko kamu dicurigai. Menggunakan bahan makanan yang tidak layak. Kami perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh. Silakan masuk. Bisa diperiksa kapan saja. Mari kita lihat dapur belakang. Standar apa yang kamu gunakan untuk membangun dapur belakang ini? Standar Nasional GB 31654 2021. Spesifikasi kebersihan umum untuk jasa makanan. Selain itu juga mengacu pada sistem HACCP. Untuk persyaratan titik kerja kritis. Total ada 14 titik pengawasan yang dipasang. Kamu pernah belajar keamanan pangan? Saya lulusan jurusan ilmu pangan. Ada banyak hal yang tertulis di bahan bukti dari pelapor. Seperti menggunakan bahan kadaluarsa, kebersihan dapur tidak memenuhi standar. Karyawan tidak punya kartu kesehatan, tapi kondisi sebenarnya di sini adalah yang paling rapi yang pernah saya lihat selama 8 tahun berkarir. Toko jasa makan individu yang memenuhi standar, tidak ada yang lain. Hasil pemeriksaan akan saya laporkan sesuai fakta, apa adanya. Terima kasih. Oh iya. Kalau pelapor tidak puas dengan hasilnya, mungkin dia akan lapor lagi, siapkan mentalmu. Tapi selama tempat kamu tetap mempertahankan standar ini, dia lapor 100 kali pun, hasilnya akan tetap sama. Ilmu yang saya pelajari selama 4 tahun di kuliah akhirnya pada saat yang paling kritis. Bisa berguna. HMPH. Jiang Jiang Guo mungkin tidak pernah bermimpi. Dulu dia menarikku ke dapur belakang, mengira dia sedang memelihara seorang koki yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia tidak tahu, yang dia pelihara adalah seorang mahasiswa jurusan ilmu pangan. Ayu. Kakekmu benar. Apa? Seumur hidupmu, kamu tidak akan membiarkan orang mengganggumu. Hari-hari berikutnya. Jiang Jian Guo tidak berhenti. Aku tidak menghapus, juga tidak membalas. Membela diri 100 kali, tidak sebanding dengan membuat orang melihat sendiri. Jam 4 pagi. Hari kami dimulai dengan memeriksa barang. Setiap ikan punya kartu identitasnya sendiri. Videonya tidak mewah, tidak dramatis. Hanya keseharian yang paling nyata.
Tapi justru keaslian inilah. Ini bagian bisnis. Lihat dapur belakang mereka. Bandingkan dengan beberapa toko viral. Adegan paman memotong ikan dengan satu mata. Bikin nangis, ini semangat pengrajin sejati. Dalam 3 hari, video itu ditonton lebih dari 2 juta kali. Ayahku jadi. Oki bermata satu paling terkenal di kota pelabuhan. Dia sendiri tidak tahu, karena dia tidak lihat ponsel. Lau Jiang, kamu sekarang viral, tahu tidak? Viral apa? Kamu tenar, seluruh internet nonton kamu potong ikan. Tenar apa? Yang penting ikannya dipotong dengan benar. Hahaha. Sebulan kemudian, omset bulanan restoran seafood Yushan tembus 4 juta. Lebih dari selama 5 tahun. Sementara di sisi Jian Jiankuo, Amis. karena kepiting itu jelas mati sebelum dimasak. Kepiting hidup, dagingnya pada setelah dikukus. Kepiting mati, dagingnya kempes dan keropos, cangkangnya penuh udara. Pengetahuan dasar seperti ini, Koki bayaran 4.000 sebulan. Tidak tahu. Jian Jiankuo juga tidak tahu, karena dia tidak pernah masuk dapur belakang. Dalam sebulan, tokonya jatuh dari peringkat pertama daftar rekomendasi ke peringkat ke-37. Pelanggan lama satu persatu pergi. Dan kemana mereka pergi? Informasi lebih dari 370 pelanggan tetap yang tercatat dalam 5 tahun. Preferensi rasa, nama pantangan, bahkan makanan kesukaan anak mereka. Aku tidak pernah menghubungi siapapun secara aktif. Tapi mereka datang sendiri. Bos Li. Xiao Jiang, akhirnya kutemukan kamu. Sudah sebulan makan di tempat Lau Jiang. Mulut hampir tawar seperti burung. Dengar kamu keluar sendiri, hebat, ada kemajuan. Seperti biasa kerang kukus bawang putih jangan pakai daun ketumbar. Tambahkan ikan kerapu kukus anggur merah pilih yang di bawah 14 derajat. Baik Bos Li, silakan duduk sebentar. Xiao Jiang ayam kelapa direbus agak lama. Xiao Duo suka minum kuahnya. Kepiting goreng bubukin lauk makan sebab bawang putih. Kamu masih ingat kan? Ingat Bos Wang, ke-4, ke-5, ke-6 kurang dari 2 minggu. Di buku catatan 370 lebih pelanggan tetap hampir separuh kembali. Tidak ada yang aku undang, semua datang sendiri. Beberapa di antara mereka bahkan tidak tahu aku buka toko baru. Melihat video di internet. Mengikuti komentar, menemukan alamat. Xiao Jiang, Beberapa orang kata pertama saat masuk adalah, Xiao Jiang, kamu seharusnya keluar lebih awal. Beberapa tidak berkata apa-apa. Duduk makan satu suap lalu mengangguk. Bobot anggukan itu lebih berat dari kata apapun. Bos Jiang, ada orang cari kamu di luar, bilang pamanmu. Tahu. Dia berubah, bukan penampilan berubah, tapi aura itu berubah. Ayu. Dia memanggil nama kecilku, terakhir kali dia memanggilku seperti ini. Masih 5 tahun lalu saat aku baru masuk dapurnya paman. Kembalilah. Aku naikkan gajimu 15.000 sebulan. Dapur kamu yang pegang kendali. Jiang Lei tidak akan ikut campur lagi. Buku keuangan Meng Yao, nanti juga kamu lihat. Laba bagi 3-7, kamu 3, aku 7. Jika setahun lalu dengar kata-kata ini aku mungkin luluh. Lagi dia kakak kandung ayahku, memang memberi kami tempat berteduh. Tapi sekarang 4.000 sebulan pun tidak ada yang mau. Paman terima kasih, tapi aku tidak kembali. Kamu pikir lagi. Tidak perlu pikir, kamu pulang saja. Aku yang salah pada ayahmu. Tidak mengejar juga tidak benci. Beberapa hal pecah ya pecah. Tangan sehandal apapun tidak bisa menempelkannya kembali. Investasi Pagu sudah resmi masuk. Tahap pertama 5 juta sudah ditransfer ke rekening perusahaan. Struktur kepemilikan saham yang saya buat,
Pak Gu pegang 30%. Sudah kubilang, aku investasi ke orangnya. Setelah dapat uang ini, hal pertama yang kulakukan bukan buka cabang. Tapi bawa ayahku periksa mata. Transplantasi kornea plus ganti lensa mata. Tingkat keberhasilannya sekitar 60%. Kalau diobati 5 tahun lalu, peluangnya besar. 5 tahun lalu itu angka fantastis, sekarang nggak lagi. Biayanya berapa? Operasi plus perawatan lanjut, kira-kira 400 juta. Lakukan. Kamu nggak konsultasi sama ayahmu dulu? Nggak perlu. Kalau dia tahu, pasti bilang nggak usah diobati, buang-buang uang. Jadi aku putuskan dulu untuknya. Kalian berdua sama-sama keras kepala. Operasi dijadwalkan bulan depan. Ya, bulan depan kamu akan dioperasi. Mata kirimu bisa disembuhkan. Berapa biayanya? Jangan pikirkan biayanya. Aku tanya berapa biayanya? Lebih dari 300 juta. Terlalu mahal. Uangnya simpan saja untuk buka cabang. Ya, kamu sudah memotong ikan untuk orang selama 30 tahun dengan satu mata. Sekarang waktunya kedua matamu. Melihat toko yang dibuka anakmu. Kami berdua, ayah dan anak, duduk di bawah lampu dapur belakang. Menghabiskan semangkuk bubur dalam keheningan. Saat itu, aku merasa dapur belakang yang tidak terlalu besar ini. Lebih hangat dari tempat manapun. Operasinya lancar? Tuhan tidak akan menyia-nyiakan orang yang serius. Sangat sukses. Cangkok korneanya menempel dengan baik. Penggantian lensa juga berjalan lancar. Menurut ahli, masa pemulihan pas operasi sekitar 3 bulan. Selain itu tidak terkena ahli data. Aslinya dari Gusti ahli data. Kalau pemulihannya ideal, penglihatan mata kiri ayahmu bisa pulih sampai sekitar 0,6. 0,6 bagi seseorang yang menggunakan mata satu seumur hidupnya. 0,6 sudah seperti dunia lain. Terima kasih. Cahaya lampu menyilaukan, tapi aku tidak menutup mata. Aku ingin melihat cahaya momen ini. Dengan jelas. Ayu. Hari ini siapa yang masak di toko? Chen Shou Yi cari koki bantu sementara untukku. Tenang saja. Kemampuan masaknya gimana? Oke, aku yang awasi dia langsung. Jangan kebanyakan garam, bos suka yang ringan. Oke, ayah. Anak Buzhang lagi flu, tambahin 2 kurma merah di sup ayam kelapa. Oke, ayah. Lalu kepiting tumis bos Wang, perbandingan bawang putihnya. Ayah. Bisa nggak kamu istirahat dulu buat sembuhin luka? Kalau gitu ambilin pisau dapurku. Aku asah di kasur aja, boleh kan? Nggak boleh. HMPH. Inilah ayahku, seumur hidup cuma bisa 2 hal. Iris ikan dan khawatir. Master Jiang, sekarang saya buka perbannya. Prosesnya nggak sakit, santai aja. Master Jiang, pelan-pelan buka mata kirinya. Jangan buru-buru, cahayanya mungkin agak silau. Dia lihat aku pakai 2 mata, pertama kalinya dalam 5 tahun. Ayu. Dulu dia cuma lihat aku pakai mata kanan, sudut pandangnya miring. Kamu lihat jelas? Jernih, bening. Seperti jendela yang baru dibersihkan. Empat tahun lalu, waktu aku keluar dari pintu itu. Genggam ijazah, yang ada di pikiran cuma. Aku mau ubah nasibku dan ayahku dengan kertas ini. Dulu rasanya pikiran itu besar dan hampa. Seperti awan yang gak bisa digapai, sekarang awan itu udah mendarat. Jadi 2 kata, Yushan, di papan nama. Jadi suara cek barang di dini hari jam 4 setiap hari.
jadi lebih dari 100 karyawan. Senyum mantap di wajah mereka, jadi mata kiri ayahku itu. Yang bisa lihat cahaya lagi. Suara tebasan itu pelan, tapi di hatiku kayak petir. Itu membelah semua yang selama 5 tahun terakhir. Kesal, tahan, nggak rela, dan takut, membelah jalan baru. Halo, Saya Swan, sutradara TV, kami lagi siapin dokumenter makanan nasional. Fokus ke pengusaha kuliner paling bercerita di tiap daerah. Atas rekomendasi Pak Guyan Chen. Kami sangat berharap bisa syuting cerita Anda dan ayah Anda. Boleh nggak kami wawancara Anda? Sutradara Su, boleh saya minta 2 hari buat pertimbangin? Tentu, santai aja. Ayah, HM, ada TV mau syuting kita, buat dokumenter. merekam apa? Merekam kita masak, merekam cerita kita. Cerita apa? Kita punya cerita apa? Kamu sendiri yang membesarkanku. Memotong ikan selama 30 tahun dengan 1 mata. 5 tahun jadi kuli bayaran 4.000 yuan. Lalu ikut anakmu jual rumah. Habiskan harta buka toko. Ini bukan cerita. Jadi, mau direkam? Aku ingin lebih banyak orang lihat, orang yang serius masak. Tidak akan sia-sia. HM. Kalau direkam, aku harus ganti celemek baru, yang ini terlalu tua. Boleh, beli yang terbaik. HM. Maaf, kursi terdekat antre sampai 2 bulan lagi. Lau Jiang, kalian tenang. Stok di gudangku hampir habis. Aku cari 2 kapal lagi. Saudaraku, aku bilangkan kamu punya semangat. Jual toko itu ke kamu. Adalah keputusan paling tepatku. Di tengah malam, papan nama menyala dengan cahaya lembut. Seperti lampu yang takkan padam. Ayu, jangan berdiri di luar. Masuk bantu aku lihat ikan besok. Ikan kerapu yang baru datang itu. Selalu kurasa ada 2 yang kurang pas. Seperti kata kakek dulu. Jing Shan. Jangan biarkan orang lain menindasmu. Tidak, kek. Kita tidak.